Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Padahal tadi rencana saya mau ceramah sampai menjelang sahur, tapi tadi bilangnya cuma 10 menit. Tolong nanti di kode batuk-batuk aja kalau sudah lewat, karena kalau sudah asik ceramah kadang kita lupa waktu ya. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini dimudahkan rezekinya, dikabulkan segala hajatnya, dan dimudahkan segala urusannya. Yang punya banyak hutang, cicilan, kreditan, baik itu kreditan TV, motor, mobil, sampai kreditan panci maupun kreditan karpet, mudah-mudahan cepat lunas kalau dibayar. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu di Ramadan ini terus berjalan. Dari detik berganti menit, menit berganti jam, jam berganti hari. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah memasuki malam keberapa ini Bapak Ibu? Malam ke-11. Berarti masih konsentrasi. Saya kira tadi bilang sudah malam ke-28. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sepanjang Ramadan ini sampai pada malam ke-11 kita sudah berusaha dengan segala kemampuan kita melakukan berbagai macam amal ibadah Ramadan. Mulai dari puasa itu sendiri, tadarus Al-Quran, sholat tarawih atau qiyamul lail, dan berbagai macam amalan lainnya. Sungguh pun demikian, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Ada hal-hal yang bisa saja merusak amal ibadah kita, mengurangi pahala dari perbuatan baik yang sudah kita lakukan tanpa kita sadari. Bersumber dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sittatu asya'a tuhbitul a'mal." Ada 6 hal, ada 6 perkara yang bisa merusak amal ibadah kita, menghancurkan pahala kita, merusak amal sholat kita, merusak amal puasa kita, merusak amal bacaan Al-Quran kita, bahkan merusak amal ibadah haji dan umrah. Apa yang 6 hal itu? Yang pertama, al-istighal bi uyubil khalqi, yaitu orang yang suka mencari-cari, mengkorek-korek kekurangan dan kesalahan orang lain. Ya. Kalau bahasa syar'inya disebut ghibah, kalau bahasa Spanyolnya namanya gosip. Ya. Apa itu gosip? Katanya ibu-ibu, makin digosok makin sip. Jadi mohon maaf, karena memang yang sering bergosip itu kebanyakan emak-emak, meskipun bapak-bapak juga kadang-kadang ikut-ikutan. Oleh budaya kita saat ini yang namanya bergunjing, bergibah, membicarakan keburukan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, kemudian menyebarkannya, bukan lagi menjadi sesuatu hal yang tabu, tetapi sudah menjadi sebuah tradisi. Mencari, mengkorek-korek, mencari informasi tentang kekurangan orang lain dengan tujuan untuk menjatuhkannya. Padahal kita tahu bahwa apabila kita mencari-cari kekurangan orang lain dan itu benar, maka jatuhnya adalah ghibah. Akan tetapi
Tetapi jika itu tidak benar, maka jatuhnya adalah fitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Maka orang yang suka mencari kekurangan dan kesalahan orang lain itu merusak amal ibadah. Apalagi zaman sekarang, gampang sekali orang berbuat gosip itu. Gampang sekali bergibah. Kalau dulu tahun 90-an ke bawah, bapak-bapak ataupun ibu-ibu barangkali kalau dia mau bergosip, itu dia berkumpul dulu di depan rumah. Kalau rumahnya panggung biasanya di bawahnya sambil cari kutu, ya, ibu-ibu sambil bicara. Kalau zaman sekarang tidak perlu lagi seperti itu. Bisa saja di tempat yang berbeda. Yang satu ada di Botan Kuala sini, yang satu ada di Tanjung Laut, yang satu ada di Perbas, yang satu ada di Lok Tuan. Bisa bergosip, tidak perlu ketemu. Bahkan di dalam kamar dia bisa bergosip. Pakai apa ini? Ini sekarang namanya media sosial, ya. Media sosial itu media gosip paling canggih. Bukan mau pamer HP, Pak, ya. HP-nya murah aja ini. Ibu-ibu buat grup WA, bapak-bapak buat grup WA, ya. Nama grupnya Ghibah Syar'i. Membuat grup khusus untuk bergibah, membicarakan saudaranya, membicarakan keburukan teman-temannya. Ada kelompoknya majelis taklim, jumlahnya 50 orang. 50 orang itu ada 6 orang yang suka bergosip. Buatlah mereka membicarakan anggotanya yang dia tidak suka. Tahu gak ibu itu? Ibu siapa? Ibu Tukiyam. Tadi ke pengajian, wah, paling banyak dia bawa kotak pulang. Dia bawa pulang 1 kresek, padahal yang ngomong juga bawa juga. Ada lagi yang satu, iya, baru panitianya tadi, panitia acara maulid tadi, wah, kayaknya banyak sekali korupsinya. Kenapa? Masa 1 kotak isinya kue cuma 3 biji? Yang ngomong ini bawa juga 2 kotak pulang, baru menceritakan lagi aibnya, kekurangannya pengurus masjid. Bergosip, bergibah, menggunjing, membicarakan keburukan dan kesalahan orang lain. Ini merusak amal, menghancurkan pahala. Kemudian yang kedua, wa qaswatul qalbi, yaitu orang yang mempunyai hati yang keras, hati yang kasar, yaitu orang yang tidak bisa mendengar nasihat dari orang lain, orang yang tidak mau mendengarkan kebenaran, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, hanya pendapatnya sendiri saja yang dia merasa paling benar. Hanya pendapatnya saya yang mau didengar. Kalau rapat, tidak mau dia mendengarkan orang lain. Kalau sedang musyawarah, dia saja yang mau menang sendiri. Bahkan kadang-kadang diberitahu, jangan begini, jangan begitu. Dia cuma bilang, tidak usah urus saya, urus saja dirimu sendiri. Ada orang yang dia merasa bisa hidup sendiri. Ada orang yang dia merasa dia bisa melakukan sesuatu sehingga dia bilang, tidak usah urus saya, urus saja dirimu sendiri, tidak usah bantu saya. Orang yang ngomong seperti ini, kalau dia nanti meninggal, kira-kira dia bisa urus diri sendiri tidak? Suruh saja mandi sendiri, suruh juga jalan ke kuburan sendiri. Manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh dengan orang lain. Maka orang yang selalu keras hatinya, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, tidak mau menerima nasihat orang lain yang merasa paling benar, maka ini bisa merusak amal ibadah yang dilakukan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wahubbud dunia, yaitu orang yang terlalu cinta dengan dunia. Apakah dilarang cinta kepada dunia? Tidak. Saudara mau cinta kepada harta? Boleh. Cinta kepada pangkat dan jabatan, silahkan. Cinta kepada anak dan istri, bagus. Tetapi yang dilarang adalah, katanya Pak Haji Romai Rahmat, terlalu. Itu yang dilarang, terlalu cinta kepada dunia. Sebab kalau sudah terlalu cinta kepada harta, terlalu cinta kepada jabatan, terlalu cinta kepada pangkat, melekat di hati, susah untuk melepaskannya. Saking cintanya kepada uangnya, saking cintanya kepada uangnya, lebih baik dia tumpuk di rekeningnya, dibaca saldonya. Ketika tadi panitia masjid minta berapa tadi untuk beli apa itu, tidak mau, dia pada banyak uangnya di rekening. Karena saking cintanya, berat dia untuk mengeluarkannya, tidak mau berpisah dengan hartanya, tidak mau berpisah dengan uangnya. Lebih baik dia sedang ditunggu saldonya sekian, saldo saya banyak. Tapi begitu ada yang minta panitia masjid, apa ini Al-Wahab, minta sumbangan, oh tidak ada ini dan itu, ya.
Dia cinta kepada jabatannya, sangat cinta kepada jabatannya. Ketika mendengar ada mutasi, seperti kayak kemarin ada mutasi Pak ya, mutasi di Pemkot, wah sibuk dia, lobi sana, lobi sini, takut kehilangan jabatannya, takut dimutasi. Apalagi kalau sudah pensiun, tak lama langsung stres, karena terlalu cinta dengan jabatannya, berat untuk melepaskannya. Maka orang yang terlalu cinta dengan dunia, cinta pangkat, harta dan jabatannya sampai ke hati tidak bisa berpisah, merusak amal ibadah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, watul amal, yaitu orang yang terlalu tinggi angan-angannya, terlalu tinggi hayalannya. Boleh kita bermimpi setinggi-tingginya, bermimpi setinggi bintang di langit, tapi ingat, kaki tetap harus berpijak di bumi, tetap harus realistis. Banyak orang dia cuma tinggal menghayal, sementara orang sudah bergerak, sudah bekerja, sudah melakukan sesuatu, walaupun itu sesuatu yang kecil, dia mengharapkan sesuatu yang besar sambil berkata, andai kata, jikalau, umpama, misalnya, andai kata. Itu saja yang diulang-ulangnya. Andai kata saya punya uang 2 miliar, akan saya sumbang masjid ini 500 juta. Bagus itu Pak. Kapan punya uang 2 miliar? Nggak tahu juga. Namanya menghayal. Orang bijak mengatakan, lebih baik makan singkong beneran daripada makan roti mimpi. Ya. Yang mana kira-kira Pak yang mending? Makan singkong beneran atau makan roti mimpi? Kalau saya disuruh milih, saya maunya makan roti beneran, bukan mimpi. Jadi orang yang terlalu tinggi angan-angannya itu merusak amal ibadah. Lebih baik kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan sekarang, walaupun itu hanya hal yang kecil, tapi nyata, daripada sesuatu yang dihayalkan tidak tahu kapan bisa kita laksanakan. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, yang bisa merusak amal, waqillatul haya, yaitu berkurangnya rasa malu. Kalau kita lihat sekarang yang namanya rasa malu ini sudah setipis kulit bawah, apalagi dengan adanya media sosial yang namanya TikTok, Instagram, apalagi Facebook, pokoknya macam-macam aplikasi sekarang, sampai ada aplikasi cari jodoh lah, macam-macam. Mohon maaf, anak-anak gadis kita, istri kita, kadang-kadang kalau lepas kontrol dengan tidak mempunyai rasa malu, mereka memperlihatkan auratnya di media sosial demi mendapatkan yang namanya viewers, like, and subscriber katanya. Dengan berjoget-joget, iyalah kalau masih muda ini kadang-kadang emak-emak yang sudah giginya tanggal 1, rambutnya sudah ubanan, tak mau kalah juga berjoget-joget juga di TikTok ya. Kita lihat ini sangat berat Pak. Semakin ke depan nanti semakin berat tantangannya, semakin berat kita menjaga anak-anak kita, semakin berat kita menjaga anak kita dengan pengaruh teknologi yang begitu dahsyat. Kadang-kadang kita tidak lihat, kalau di luar dia tidak kelihatan di dalam rumah, tapi begitu suaminya pergi bekerja, di dalam kamar dia kunci, dia pasang yang kayak gini ya, sambil lagi bagus pada ceramah ya, sambil berjoget-joget, sambil nyanyi-nyanyi, kadang-kadang rego lah, macam-macam lah. Itu kan luar biasa, seperti sudah tidak punya rasa malu. Yang melihat bukan 1-2 orang, namanya media sosial, bisa satu dunia yang melihat itu. Bayangkan kalau semuanya melihat aurat anak kita, aurat istri kita, siapa yang menanggung dosanya? Suaminya, bapaknya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kelima, waqillatul haya, berkurangnya rasa malu, padahal dikatakan malu adalah sebagian daripada iman. Apabila kita masih memiliki rasa malu, berarti kita masih memiliki iman di hati kita. Yang keenam, wadzalimun yantahi, yaitu kezaliman yang terus-menerus berulang-ulang kita lakukan. Kemaksiatan, keburukan, kita bilang, saya sudah tobat, saya tidak mau lagi begini, tidak mau minum, tidak mau berjudi. Besok ada yang ngajak, tidak apa-apalah sekali-sekali, besok mungkin kalau begitu, diulang lagi akhirnya. Memang berat, meninggalkan kemaksiatan itu berat, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kalau kita sudah sering melakukannya itu berat luar biasa. Tetapi apabila kita terus mengulang-ulangnya tanpa bisa menghentikannya, maka kebaikan-kebaikan amal ibadah yang kita lakukan itu bisa tidak diterima dan rusak amal ibadah kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan keenam hal ini
jangan sampai kita lakukan, jangan sampai ada dalam diri kita sehingga amal ibadah dan pahala yang kita kerjakan tidak hancur dan tidak rusak, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan ini, sehingga kita mencapai derajat yang dijanjikan oleh Allah, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang muttaqi. Inilah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Terima kasih atas segala perhatian, mudah-mudahan tidak lewat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.